Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi di video kali ini kita membahas materi mengenai manajemen proyek sistem informasi kembali, yaitu dengan topik proses grup project atau kelompok proses project ya. Jadi sekarang kita lihat project boundariesnya dulu. Jadi di dalam proses grup project untuk menginisiasi sebuah project ya, itu dimulai dari tahapan project inisiasi yang diinisiasi atau ditimbulkan idenya oleh sponsor ya. Ada beberapa stakeholder yang bersifat sebagai sponsor atau sebagai inisiator. Jadi inisiator itu bisa dari sebuah perusahaan atau instansi dan lain sebagainya. Lalu setelah ada inisiasi atau ide, masuk ke bagian project inputs dan itu langsung masuk ke boundary-nya. Jadi terdiri dari inisiasi proses, lalu ada bagian planning proses, lalu ada closing proses, lalu ada execute ya. Jadi ini bertahap, kegiatannya itu bertahap dan saling berkaitan. Tadi ada inisiasi proses, lalu ada planning proses, lalu ada execute dan closing proses. Setelah itu keluar berupa output yang di deliver ke end user atau di record dan masuk ke bagian proses asetnya. Itu dari project boundariesnya ya. Nanti akan kita bahas di bagian inisiasi, di bagian planning, lalu ada execute, lalu ada closing ya. Jadi di bagian project boundariesnya ini nanti ada monitoring dan controlling dari prosesnya. Sekarang kita lihat dulu yang pertama, yaitu inisiasi proyek ya, atau initiating project. Jadi inisiasi proyek ini adalah tahap pertama atau tahap awal suatu proyek itu dimulai. Jadi dalam artiannya adalah memberikan gambaran secara global bagaimana suatu proyek itu didefinisikan atau dibuatkan piagam proyeknya, atau disebut dengan project definition atau charter. Jadi dari definisi proyek inilah nanti akan kelihatan gambaran secara keseluruhan sebuah proyek yang akan dikerjakan itu seperti apa. Jadi gambaran globalnya ini antara lain berisi dari ruang lingkup proyeknya seperti apa, terus tujuan proyeknya apa saja, waktu mengerjakan proyeknya berapa lama, dan biaya yang dikeluarkan, serta informasi umum yang dibutuhkan yang lainnya. Di bagian inisiasi proyek ini, dokumen itu didefinisikan dan dijadikan sebagai bahan pegangan dan acuan dalam perencanaan sebuah proyek, dengan cara dibuatkan dokumen perencanaannya mengenai manajemen proyek itu sendiri, atau disebut dengan project management plan. Jadi tujuan inisiasi proyek ini sendiri adalah yang pertama untuk menentukan tujuan proyek secara rinci atau detail. Makanya dibuat bagian inisiasi project. Terus tujuan kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penentu untuk pelaksanaan project. Dan yang ketiga tujuannya adalah menentukan skopnya, lalu jadwalnya, lalu kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar, lalu asumsi proyeknya, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat perencanaan manajemen proyek. Mekanisme yang digunakan untuk inisiasi proyek yaitu yang pertama, si pemilik proyek atau project owner memberikan penugasan kepada manajer proyek dan tim proyeknya sendiri. Lalu mekanisme yang kedua adalah manajer dan tim proyek secara bersama-sama itu membuat definisi atau piagam proyek dan disetujui oleh pemilik proyek, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan perencanaan manajemen proyek. Jadi mekanismenya seperti itu. Lalu yang harus diingat adalah sebagai catatan untuk pelaksanaan proyek inisiasi itu adalah manajer proyek dan tim proyeknya itu sendiri. Lalu catatan yang kedua yang harus teman-teman ingat adalah project team assessment merupakan input bagi proyek inisiasi dan ditandatangani oleh si pemilik proyek. Dan catatan yang ketiga yang harus teman-teman ingat adalah project team itu bisa dalam bentuk surat perintah kerja atau surat keterangan lainnya ya. Jadi project team
Asesmennya bisa dalam bentuk surat perintah kerja atau surat keterangan lain. Di bagian project inisiasi ini ada dua proses project. Yang pertama itu dengan topik integrasi ya. Jadi di integrasi ini adalah kegiatannya mengembangkan piagam project. Yang kedua adalah mengenai stakeholder, yaitu ketua projectnya atau manajer project dan timnya itu harus mengidentifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder dari project itu sendiri. Yang kedua masuk ke perencanaan project atau planning project ya. Jadi di bagian kedua ini, setelah sebuah project itu kita definisikan, langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan project dalam bentuk project management plan ya. Jadi berupa deskripsi secara detail dari definisi proyek yang telah kita buat tadi. Lalu semakin besar atau semakin kompleks sebuah project, maka semakin lengkap pula dan detail pula perencanaan manajemen project tersebut. Lalu perencanaan project itu secara umum isinya adalah yang pertama itu skopnya atau ruang lingkup proyeknya. Lalu yang kedua isinya adalah waktu pengerjaan dari sebuah project atau timelinenya. Lalu yang ketiga adalah rencana anggaran biaya project atau cost-nya, biaya. Lalu ada kualitas project atau quality, lalu ada sumber daya project atau resource. Lalu ada risk management atau manajemen risiko dan perencanaan komunikasi. Lalu ada pengadaan ya, dan integrasi serta stakeholdernya siapa saja yang terlibat di dalam sebuah project. Ini tujuan dari perencanaan project itu sendiri adalah yang pertama itu kita bisa menentukan scope atau ruang lingkupnya, lalu ada merencanakan schedule atau time-nya, lalu ada untuk perencanaan biaya pengerjaan projectnya. Lalu tujuan selanjutnya adalah menetapkan prosedur untuk pengontrolan dari proyek itu sendiri. Tujuan yang ketiga adalah menentukan kualifikasi dari personil, lalu peran dan tanggung jawab masing-masing personil. Yang keempat, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi risiko dari proyek itu sendiri dan tindakan penanggulangan jika nanti sebuah risiko terjadi terhadap proyek yang dilakukan. Lalu tujuan yang selanjutnya adalah menyetujui project baseline untuk mengukur kinerja dari sebuah project. Mekanisme yang diterapkan di bagian perencanaan project adalah yang pertama, seorang project manager itu harus bersama-sama dengan tim yang dia punya mempelajari kembali project definition atau charternya tadi atau piagam tadi ya. Lalu mekanisme yang kedua selanjutnya adalah melakukan pembuatan project management plan berdasarkan project charternya. Lalu mekanisme yang selanjutnya adalah melakukan approve atau persetujuan dari si pemilik project. Sementara di dokumen yang nantinya diperlukan dalam project plan adalah yang pertama itu struktur dari rincian pekerjaan ya, atau disebut dengan work breakdown structure atau disingkat dengan WBS. Lalu selanjutnya dokumen yang diperlukan yaitu project definition sebagai acuan nantinya oleh tim project dalam melakukan project management plan ya. Selanjutnya dokumen mengenai penugasan tim project ya. Lalu dokumen mengenai jadwal projectnya secara detail. Lalu dokumen-dokumen mengenai rencana anggaran belanjanya atau RAB dari sebuah project. Lalu dokumen yang diperlukan nantinya adalah perencanaan komunikasi, meliputi misalnya meeting atau pertemuan, rapat, reporting dan lain sebagainya. Lalu dokumen di project plan selanjutnya adalah perencanaan perubahan ya. Misalnya nanti bisa perubahan tim dari sebuah project dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai perencanaan manajemen project atau project management plan. Catatan yang harus diingat oleh teman-teman di bagian tahapan yang kedua ini adalah pelaksana project planning ini adalah seorang manajer project dan timnya ya, tim yang mereka punya. Lalu seorang manajer project dan timnya dan pemilik dari project itu sendiri nantinya akan menentukan usulan perubahan yang harus dilalui dengan menggunakan change control procedure ya. Terus nantinya manajer proyek itu harus bertanggung jawab untuk memelihara atau merevisi atau mengkomunikasikan dari project management plan secara berkala atau berkesinambungan. Lalu manajer project itu nanti bertanggung jawab untuk memonitoring dan melaporkan status proyek kepada si pemilik proyek, dan tanggung jawab selanjutnya adalah menetapkan wewenang atau
hak dari masing-masing personil tim proyek. Jadi ini ada 24 proses di bagian project planning. Jadi yang pertama itu mengenai integrasi ya. Jadi di bagian integrasi ini kegiatannya itu membuat rencana dari manajemen proyek itu sendiri. Yang kedua mengenai ruang lingkup atau scope-nya, itu prosesnya manajemen ruang lingkup untuk rencana dari pengerjaan proyek. Lalu di sini kegiatannya selanjutnya adalah mengumpulkan persyaratan dari sebuah proyek, lalu mendefinisikan cakupan atau scope dari proyek itu sendiri dan membuat WBS ya. Di WBS tadi Work Breakdown Structure. Lalu di bagian selanjutnya adalah mengenai time atau waktu. Kegiatan yang dilakukan atau prosesnya adalah memanajemen rencananya, jadwal waktunya. Lalu nanti harus menentukan aktivitas apa saja yang dilakukan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Lalu urutan kegiatan yang dilakukan apa saja, yang prioritas dan yang yang bukan prioritas ya. Lalu nanti si timnya dan manajer proyeknya harus memperkirakan sumber daya dari kegiatan pembuatan proyek, lalu memperkirakan durasi kegiatannya berapa lama dan mengembangkan jadwal apabila diperlukan jadwal tambahan. Lalu yang keempat yang dibahas mengenai cost atau biaya. Jadi kegiatan yang dilakukan adalah memanage biaya paket dari pengerjaan proyek, lalu memperkirakan biaya keseluruhan dari sebuah proyek dan menentukan anggarannya, termasuk nanti sumber anggarannya dari mana saja. Lalu yang kelima mengenai kualitas ya. Jadi yang diproses di sini adalah merencanakan manajemen mutu dari proyek yang akan dihasilkan. Lalu di bagian human resource adalah merencanakan manajemen sumber daya manusia yang akan mengerjakan proyek itu sendiri. Lalu di bagian komunikasi, prosesnya adalah merencanakan dan memanage komunikasi antar stakeholder yang terlibat di dalam sebuah proyek. Lalu di bagian resiko, prosesnya adalah merencanakan manajemen risiko, lalu identifikasi risiko yang mungkin terjadi nantinya apa saja. Lalu selanjutnya adalah menganalisa risiko kualitatif dan kuantitatif, lalu merencanakan tanggapan atau respon dari stakeholder terhadap risiko yang mungkin saja nanti terjadi selama pelaksanaan proyek. Lalu di bagian procurement, kegiatannya adalah prosesnya merencanakan dan memanage bagian pengadaan. Dan di stakeholder itu adalah merencanakan manajemen stakeholder, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam sebuah proyek. Jadi prinsipnya adalah untuk perencanaan proyek ya, jadi perencanaan ini bagian dari manajemen proyek yang berhubungan dengan pembagian, pengalokasian dan penjadwalan pekerjaan yang ada di dalam lingkup sebuah proyek. Jadi nantinya manajer proyek itu harus fokus pada saat melakukan perencanaan, karena perencanaan merupakan pedoman dasar dari dilakukannya sebuah proyek sampai proyek itu selesai dan menghasilkan sebuah produk ya. Jadi tujuan perencanaan proyek itu bisa diartikan sebagai untuk penyediaan suatu kerangka kerja bagi si manajer proyek dan bisa untuk menyusun estimasi yang baik dalam kebutuhan sumber daya, biaya dan jadwal dari sebuah proyek. Yang selanjutnya adalah bagian ketiga, yaitu pelaksanaan proyek atau project execute ya. Jadi setelah proyek tadi direncanakan secara matang dengan segala perhitungan dan pertimbangan yang sudah ada, maka kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu melaksanakan perencanaan proyek tersebut dalam suatu action atau kegiatan atau tindakan. Jadi pelaksanaan atau realisasi dari sebuah proyek itu nantinya akan tertuang dalam project management plan yang disebut dengan pelaksanaan atau eksekusi dari sebuah proyek. Jadi nantinya pada intinya project execute itu adalah merupakan tindakan lebih lanjut dari apa yang telah dituangkan dalam perencanaan sebuah proyek. Jadi tujuan dari eksekusi proyek ini adalah yang pertama itu untuk merealisasikan rencana proyek yang sudah tertuang dalam perencanaan proyek tadi atau project management plan tadi. Yang tujuan selanjutnya adalah untuk mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan mengoptimalkan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam sebuah proyek. Lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk merealisasikan perubahan perencanaan proyek. Mekanisme yang digunakan di tahap pelaksanaan proyek ini adalah yang pertama, manajer proyek itu beserta timnya nantinya akan melakukan kerjasama
selama project itu berlangsung atau disebut dengan team building ya. Lalu mekanisme yang kedua adalah si manajer project dan timnya akan melaksanakan semua tugas yang sudah ada atau sudah tertuang di dalam project management plan yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu mekanisme selanjutnya adalah membuat laporan dari pelaksanaan project setiap langkahnya, lalu mendapatkan persetujuan atau approve dari setiap fase pekerjaan proyek yang telah diselesaikan. Jadi dia harus membuat laporan dan harus di-approve terutama oleh si pemilik project. Dokumennya itu berupa pedoman hasil kerja atau work result guideline, bisa diartikan sebagai pedoman untuk melaksanakan monitoring terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Nantinya proyek itu kan nanti akan dibatasi oleh ruang lingkup atau skopnya, lalu time dan cost, sehingga pedoman hasil kerja tadi dibuat dan dibatasi oleh 3 hal tersebut, yaitu dibatasi oleh ruang lingkup, time dan cost ya. Lalu pelaksanaan monitoring pelaksanaan projectnya itu harus dilakukan secara berkala. Lalu proses-proses dalam pelaksanaan projectnya atau project execute-nya ada 8 ya. Yang pertama di bagian integrasi, prosesnya adalah mengembangkan piagam projectnya tadi. Selanjutnya yang dibahas di bagian kualitas, yaitu prosesnya adalah mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang berkepentingan terhadap project yang dikerjakan. Lalu di bagian human resource ya, prosesnya itu mendapatkan tim proyeknya, anggotanya siapa saja, lalu dilatih atau dikembangkan tim proyeknya dan dikelola dengan sebaik mungkin. Lalu di bagian komunikasi adalah proses untuk mengelola komunikasi antar personil dari projectnya yang mengerjakan project. Lalu di bagian procurement melakukan pengelolaan di bagian pengadaan termasuk sumber daya manusia itu sendiri. Lalu yang selanjutnya dibahas yaitu mengenai stakeholder, yaitu mengelola keterlibatan dari pemangku kepentingan saat melakukan project itu sendiri. Untuk project execute-nya itu bisa dengan menggunakan sistem SDLC ya, sistem development life cycle. Jadi pada tahapan ini eksekusi itu dilakukan oleh tim IT yang membangun dan mengembangkan aplikasi atau sistem informasi dengan konsep SDLC, System Development Life Cycle. Yang pertama yaitu tahapnya yaitu planning ya. Jadi di bagian planning ini kegiatan perencanaan meliputi analisis kebutuhan bisnis dalam dokumen project charter. Selain itu juga untuk penentuan penggunaan bahasa pemrogramannya dalam pembuatan sistem informasi, lalu database untuk sistem informasinya, ketersediaan servernya, dan peralatan yang digunakan dalam menyiapkan sistem informasi. Lalu selanjutnya di bagian prosesnya itu di bagian analisa. Jadi di kegiatan analisa ini yang akan dianalisa adalah dampak-dampak terhadap bisnis dan mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin saja terjadi. Lalu celah keamanan atau bug-nya, dan konsep high availability jika diperlukan dari sebuah sistem informasinya. Lalu selanjutnya di desain, yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan database, pembuatan IRD-nya, lalu pseudocode-nya, data flow diagramnya seperti use case, activity diagram, hypo diagram, design theme, dan design forms, dan lain sebagainya. Lalu di tahapan implementasi, jadi di tahapan ini kegiatannya adalah membuat kode, jadi melakukan pengkodingan, lalu menguji dan deploy ya, mengembangkan, lalu di tes skenario dokumen ya, jadi diuji coba aplikasi yang sudah dibuat, terus dibuatkan dalam bentuk manual guidance-nya, dan technical dokumennya itu harus ada. Sekarang masuk ke tahap selanjutnya yaitu project monitoring dan controlling. Jadi di tahap keempat ini pengendalian project itu dilakukan pengontrolan terhadap setiap kegiatan suatu project ya. Jadi mengontrol ini adalah langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan project tersebut, apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan yang telah ditentukan di project management plan. Jadi kegiatan ini juga bisa mengecek atau mengkoreksi aktivitas selama pengerjaan proyek yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan estimasi atau rencana awal atau belum, serta sudah sesuai serta apakah sudah sesuai dengan target ataukah belum ya. Jadi jika belum sesuai dengan target
kita si manajer projectnya harus berpikir tindakan apa yang harus dilakukan agar tujuan project tadi bisa terpenuhi nantinya. Jadi tujuan dari project monitoring dan controlling ini adalah yang pertama, memastikan pencapaian tujuan project apakah sesuai dengan target yang sudah ditentukan di project management plan tadi. Yang kedua, dengan melakukan controlling diharapkan nantinya ada masukan apakah project management plan ini perlu direvisi kembali atau tidak perlu direvisi. Jadi mekanismenya adalah kontrol terhadap semua pelaksanaan project itu meliputi yang pertama, kontrol terhadap time atau waktunya, serta kontrol terhadap ruang lingkup kualitas dengan menggunakan cara membandingkan rencana jadwal, lingkup dan kualitas terhadap aktual progres. Jadi cara mengkontrolnya adalah membandingkan apa yang sudah direncanakan di project management plan dengan apa yang dilakukan saat ini selama pembuatan project. Terus mekanisme yang kedua, kontrol terhadap biaya dan cost-nya dengan cara menentukan biaya yang telah dikeluarkan itu dimulai suatu saat project itu dimulai sampai project itu dikerjakan saat ini. Lalu kontrol terhadap biaya atau cost selanjutnya dengan cara membandingkan aktual expenditure-nya dengan rencana anggaran yang sudah ditetapkan di project management plan. Lalu cara yang ketiga untuk mengontrol biaya dan cost-nya adalah menentukan biaya dan waktu dari saat ini sampai dengan selesainya suatu project atau estimasi sampai projectnya itu komplit atau selesai. Lalu selanjutnya bisa juga dengan menentukan biaya dan waktu penyelesaian dari sebuah project atau disebut dengan estimasi completion ya. Dari informasi-informasi yang diperoleh tadi terhadap kontrol dari ruang lingkup, time dan cost-nya tadi dibuatkan dalam bentuk laporan tentang status dari kemajuan suatu project. Lalu bila hasil dari pengontrolannya itu diperlukan planning kembali, maka lakukan replanning atau merubah rencana. Pada project controlling itu ada beberapa dokumen yang diperlukan, yaitu dokumen project management plan, yang kedua catatan pertemuan atau setiap rapat itu harus ada dokumennya, lalu formulir permintaan jika ada terjadi perubahan, daftar permintaan perubahan, lalu laporan kemajuan dari sebuah project, progresnya sampai mana, lalu ada tabel penelusuran aktivitas dari kegiatan yang direncanakan di dalam sebuah project, dan estimasi biaya untuk penyelesaian projectnya. Di dalam proses pengendalian project itu ada 11 proses ya. Dalam project monitoring dan controlling itu yang pertama di bagian integrasinya ada 2 proses yang dikerjakan, yaitu memantau dan mengontrol pekerjaan dari proyek itu sendiri, lalu melakukan controlling terhadap perubahan ya, jika terjadi perubahan. Yang dibahas selanjutnya yaitu scope-nya atau ruang lingkupnya, yaitu memvalidasi dari ruang lingkup dan lingkup controllingnya sampai mana saja. Lalu di bagian waktu itu jadwalnya harus dikontrol, lalu ada di bagian biaya juga harus dikontrol, lalu ada kualitasnya juga harus dikontrol, lalu komunikasi dan resiko serta pengadaan, dan yang terakhir adalah keterlibatan dari si stakeholder itu harus dimonitoring dan dikontrolling. Yang selanjutnya di tahap terakhir yaitu penutupan dari project atau project closure ya. Jadi di tahap ini merupakan akhir dari serangkaian kegiatan dari sebuah project. Jadi intinya pada tahapan ini adalah memberikan laporan tentang hasil apa saja yang sudah diperoleh dari suatu aktivitas proyek yang telah dilaksanakan atau dilakukan sebelumnya. Bentuknya itu dalam laporan tentang semua hasil pekerjaan yang telah dilakukan dan dituangkan dalam dokumen laporan. Jadi pada tahap ini itu harus diyakinkan bahwa semua deliverable dari sebuah proyek itu sudah dipenuhi. Demikian pula dengan pekerjaan yang nantinya belum terselesaikan atau yang mandek ya, atau disebut dengan outstanding task, itu harus segera dicatat dan kemudian harus segera diselesaikan secepat mungkin. Jadi setelah semua pekerjaan kita selesai, nantinya tertuang dalam bentuk laporan resmi, maka langkah terakhirnya adalah melakukan pembubaran dari tim project itu sendiri. Jadi tujuan dari project closure ya ini atau penutupan dari sebuah project ini adalah secara formal, yaitu mengakhiri dari sebuah project ya. Jadi harus formal dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu project.
lalu mengakhiri penugasan setiap anggota dari tim project, terutama oleh si manajer project. Mekanisme yang dilakukan adalah untuk melakukan penutupan project. Yang pertama, si project manajernya itu melakukan serah terima hasil pekerjaan yang isinya berupa laporan pelaksanaan dari pekerjaan yang sudah dilakukan, lalu laporan penyelesaian pekerjaan yang sudah dilakukan, lalu berita acara penyelesaian dari pekerjaan yang sudah dilakukan, dan berita acara serah terima dari pekerjaan atau proyek yang sudah dilakukan. Yang kedua, mekanismenya adalah melakukan pembubaran dari tim proyek itu sendiri. Ya, di bagian project closure-nya ini ada dua proses yang dilakukan. Itu yang pertama mengenai integrasi. Baik, mungkin sekian saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang sedang mengambil mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.